Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslim lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita, memberikan keistiqomahan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjut dengan majelis ilmu. Dan juga alhamdulillah tadi diawali dengan iftar jamaah, buka puasa bersama, yaitu puasa sunnah hari Kamis. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan hal-hal yang harus dilakukan sejak kematian sampai pada pemakaman. Kita tahu bahwasanya kita ini pasti akan meninggalkan dunia ini. Setiap kita pasti akan mati. Kullu ummatin ajal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Hanya kemudian kapan dan di mananya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hal tersebut. Tapi yang jelas kematian itu pasti, dan kapannya sebetulnya tidak terlalu penting buat kita. Yang terpenting adalah ketika kemudian sudah sampai pada ajal dan kemudian malaikat maut sudah menghampiri akan mencabut nyawa kita, kita sudah siap dengan bekal akhirat kita. Kita sudah siap bekal amal saleh. Kita sudah siap bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sehingga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk senantiasa memanfaatkan waktu ini dengan beramal saleh, sehingga suatu saat ajal kita sudah tiba dan dijemput malaikat maut, maka kita sudah siap dengan amal atau bekal akhirat kita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Islam yang ini merupakan diantara dari kesempurnaannya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Bahwa di antara kesempurnaan Islam ini apapun diatur dalam Islam. Termasuk di antaranya kalau ada seorang muslim atau ada orang yang meninggal dunia, ini harus diapakan, bagaimana tata caranya, diatur dalam Islam. Maka kemudian berbagai hati kita sebagai pemeluk agama Islam, karena kita ini punya agama yang syariatnya ini lengkap, ya. Apapun sudah ada dan dibahas dalam Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang harus dilakukan sejak kematian sampai pemakaman, yang pertama adalah mengumumkan kematian. Ini sudah kami sampaikan di pekan yang lalu, ya. Kemudian yang kedua, diharamkan meratap dan hanya diperbolehkan menangis.
Yang ketiga, larangan berkabung lebih dari 3 hari kecuali seorang istri yang berkabung atas kematian suaminya. Dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, janganlah seorang wanita berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari kecuali atas kematian suaminya. Ia boleh berkabung selama 4 bulan 10 hari. Yang keempat, melunasi hutang-hutang si mayit. Yang kelima, ini yang sebetulnya pertama kali istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keenam, kewajiban memandikan mayit. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la tughassiluhum fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yawmal qiyamati. Janganlah kalian memandikan mereka, karena setiap luka atau darah akan semerbak harum misik kelak pada hari kiamat. Jadi tadi ada kewajiban memandikan mayit, sedangkan ada beberapa yang tidak perlu dimandikan dari kalangan kaum muslimin. Siapa? Ialah orang yang mati syahid dalam peperangan, yang terbunuh di tangan orang-orang kafir di medan perang fisabilillah. Kalau mereka meninggal di medan pertempuran, medan peperangan jihad fisabilillah, walau mereka berdarah-darah sekalipun, maka tidak perlu dimandikan. Ya, tidak perlu dimandikan. Kenapa? Karena setiap luka atau darah akan semerbak harum misik kelak pada hari kiamat. Tapi apabila seorang muslim meninggal dunia, baik masih kecil atau sudah dewasa, ya, kecuali mereka yang kemudian meninggal di medan jihad fisabilillah tadi, maka ia wajib dimandikan, baik jasadnya utuh hanya atau hanya sebagian saja. Kemudian selanjutnya, tata cara memandikan mayit. Sebenarnya hanya cukup menyiramkan air pada tubuh si mayit hingga airnya merata ke seluruh tubuhnya. Hal ini sebetulnya sudah mencukupi. Akan tetapi ada tata cara yang disunahkan secara sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang penting adalah siapa yang berhak untuk memandikan mayit, siapa orang yang harusnya dipilih untuk memandikan mayit. Karena tidak sembarang orang, bukan asal bisa, tetapi ada kriteria khusus yang mereka ini berhak untuk memandikan mayit, yang sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, liyughassil mautakumul ma'munun. Hendaklah yang memandikan seseorang yang meninggal dunia di antara kalian ialah orang-orang yang amanat, dapat dipercaya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kenapa? Karena ketika dia memandikan si mayit, maka dia akan mengetahui kalau nanti ada cacat-cacat atau kekurangan-kekurangan atau aib-aib dalam badan si mayit. Ini kalau orangnya tidak bisa dipercaya, orangnya tidak amanah, maka apa? Ketika memandikan itu akan keluar kata-kata yang tidak enak didengar.
ketika memandikan itu sambil kemudian mengatakan ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang membicarakan aib atau kekurangan fisik jasad dari si mayit. Tidak boleh kan? Karena kemarin sudah kami sampaikan, sunnahnya ketika dia mengurus jenazah adalah mampu menjaga lisannya. Apapun keadaan jenazah tersebut, dijaga lisannya, hanya mengucapkan kata-kata yang baik. Terus yang kedua, orang itu kalau tidak amanah, tidak bisa dipercaya, maka nanti dia akan berpotensi menceritakan kekurangan atau aib yang ada pada jasad atau jenazah. Misal ketika dia memandikan, ternyata dia menemukan ada satu cacat atau ada satu aib kekurangan di jasad si jenazah atau si mayit. Akhirnya kemudian setelah itu selesailah takziahnya dan sebagainya. Akhirnya kemudian dia ceritakan tuh ke tetangga-tetangga, kemarin saya yang mandiin jenazah si mayit itu ternyata itu di badannya sebelah ini itu demikian dan demikian. Nah, ini tidak boleh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebelum ke sana, sebelum pada teknis memandikan si mayit yang nanti secara detailnya akan kami sampaikan, yang pertama, jika seorang muslim meninggal, maka orang-orang yang hadir atau keluarganya hendaklah melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah menutup kedua mata jenazah. Menutup kedua mata jenazah, karena biasanya si mayit ini ketika sakaratul maut dia matanya membuka, dan bahkan ada yang matanya belalak gitu. Ngertos belalak ya, pokoknya membuka ya. Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya apabila ruh telah dicabut, maka pandangan mata ini mengikuti apa? Mengikuti keluarnya ruh. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, begitu dia mengikuti keluarnya roh, maka matanya membuka. Maka yang pertama kali dilakukan adalah menutup matanya. Yang selanjutnya, menutup seluruh jasadnya dengan kain. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya biburdin hibaratin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tubuh beliau langsung ditutupi kain yang bergaris, muttafaqun alaih. Ini sebelum dipotong ya. Artinya begitu dia meninggal, sebelum diurus ya, sebelum diurus itu tetap ditutup pakai kain. Nanti kan kalau sudah dimandikan langsung di kafan ya. Tapi ini maksudnya sebelum dimandikan dan sebelum dikafani ya. Ditutup jenazahnya. Karena ternyata di kita ini, kalau di Arab atau mungkin di mana, ketika ada orang yang meninggal itu biasanya diurusnya cepat banget. Begitu dia meninggal langsung diurus gitu. Bahkan kalau malam hari langsung dikuburkan di malam hari itu juga. Tapi terkadang di kita ini dalam pengurusan jenazahnya agak kosek-kosek. Kenapa? Karena mungkin anaknya yang di luar kota, gitu kan ya, keluarganya masih nunggu keluarganya dulu. Akhirnya ya jenazah diangburkan dulu, ditutup dengan kain tadi. Apalagi kalau kemudian mandikannya nunggu anaknya dulu dari luar kota atau keluarganya. Soalnya kan ada yang mandinya nanti di pangku kan ya.
Ada yang nanti kan mandinya di pangku sama keluarga-keluarga atau anak-anaknya. Sebetulnya yang disunahkan ya segerakan, ya, jadi ya sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, asri'u bil janazati, segerakanlah pengurusan jenazah. Segerakanlah pengurusan jenazah. Kayak orang yang kemarin meninggal ketika COVID ya Pak. Ketika COVID kan cepat banget. Begitu meninggal langsung diurus jenazahnya, langsung kalau malam hari ya dikuburkan malam hari juga. Seketika itu. Bahkan kalaupun kemudian keluarga mau menyolatkan, jenazahnya pun tidak dikeluarkan dari ambulan. Jadi sholatnya itu ngadep ambulan, cepat. Kemudian sebetulnya juga yang disunahkan adalah menguburkannya di tempat ia meninggal. Hal ini karena ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah SAW memerintahkan agar menguburkan mereka yang gugur para syuhada di perang Uhud di tempat mereka meninggal, tidak dipindahkan ke tempat yang lain. Nah ini juga susah juga di kita. Ya. Walau sebetulnya demikian kan itu ya. Cuma kan tidak mungkin. Di kita agak susah. Ya. Misalkan kita punya anak kerjanya di Jakarta, orang tuanya, keluarganya atau makam keluarganya ada di Solo, ya tetap mereka akan dipulangkan di Solo. Sama kemarin anaknya Pak Ridwan Kamil meninggalnya di mana? Swiss. Tapi kan kuburan pemakaman keluarganya ada di Bandung kan ya, di Jawa Barat. Akhirnya ya tetap dipulangkan. Tinggal kemudian nanti biasanya akan ada cara tersendiri kan gitu ya, supaya kemudian mayitnya ini bahasa-bahasanya amet itu. Ya, biasanya pakai apa? Kopi ya. Iya. Sepuh itu diametkan. Karena biasanya orang kalau meninggal tidak lepas dari dua ini, kapur baru sama kopi. Itu bau khasnya. Padahal dulu kapur barus ya parfum alami ya parfumnya orang tua dulu itu ya kapur barus itu lemari ketika kapur barus itu baunya udah wangi di baju-bajunya. Cuma sekarang kalau orang yang wanginya kapur barus itu yang beda Pak. Wah wanginya kapur barus ya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung masuk ke memandikan jenazah. Yang pertama, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan jenazah. Hukumnya fardu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, maka yang lain tidak berdosa. Fardu kifayah itu kalau sebagian sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain gugur kewajiban. Tapi kalau tidak ada yang mau sama sekali, maka semuanya dosa. Semua muslimin ini dosa. Itu namanya fardu kifayah. Jadi kewajiban yang kemudian hanya perlu dilakukan oleh beberapa orang saja. Kalau sudah ada perwakilan, maka yang lain gugur kewajiban. Ya. Makanya memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan jenazah. Kalau di perumahan ini misalkan ada yang meninggal dunia, muslim dia, maka tidak usah semuanya ngurusi, tidak usah. Perwakilan saja. Ya, perwakilan untuk apa? Ya tadi memandikan, mengkafani, ya. Kalau mensolatkan, ya diusahakan semua bisa ikut turut menyolatkan. Dan kemudian juga mengantar jenazah sampai pada pemakaman. Baik, jadi hukumnya fardu kifayah. Terus orang yang paling utama memandikan jenazah. Yang kedua, orang yang paling utama memandikan jenazah. Ini teman-teman besok juga akan dimandikan kan ya? Orang yang paling utama memandikan jenazah adalah
orang yang diwasiati oleh jenazah sebelum ia meninggal untuk memandikannya. Jadi panjenengan boleh nulis surat wasiat. Nanti kalau saya meninggal, siapa yang akan memandikanku, siapa yang nanti akan menjadi imam sholat jenazahku, dan dikuburkan di mana. Kenapa? Sekarang sudah ada pemakaman muslim. Maka kami sarankan, kalau ada di antara keluarga kita yang meninggal, bisa dimakamkan di pemakaman yang khusus muslim. Jangan dicampurkan dengan pemakaman-pemakaman dari jenazah yang bukan muslim. Gimana? Setahu saya ada dua. Yang pertama di dekat sini ada Pak, di dekat Mayang sini loh. Mayang itu kalau tidak salah wakaf dari Abah Kalsum ya. Ya, wakaf dari Abah Kalsum yang Ustadz Tuing dimakamkan di situ. Terus yang kedua di Polokato. Kalau yang di Mayang ini saya malah belum pernah. Dulu ketika Ustadz Tuing meninggal, jalannya penuh Pak. Sana sudah selesai dimakamkan, di sini belum nyampe ke tempatnya. Saking panjangnya yang mengiringi pemakaman beliau, jenazahnya beliau. Jadi jalan sampai tinggi nggak bisa cepat. Kalau saya yang pernah datang langsung di Polokato, ini pemakaman muslim. Yang sehingga kemudian kalau panjenengan boleh menulis wasiat. Dan wasiat itu wajib untuk dilakukan, untuk ditunaikan oleh keluarganya. Misalkan panjenengan nulis wasiat, saya ingin dimakamkan di muslim, ya sudah. Begitu nanti beliau yang bersangkutan meninggal, maka harus dicarikan dan dimakamkan di pemakaman muslim. Panjenengan boleh nulis, nanti yang menyolatkan imam sholatnya Ustadz Aziz. Ternyata saya panik dulu Pak, repot. Dan kalau di pemakaman muslim itu ada ini Pak, ada beberapa peraturan. Peraturannya tidak boleh dibuat izin, tidak boleh ada pamijen, tidak boleh ada izin, apalagi rumah yang kayak omah-omahan ini ya Pak. Terus yang kedua, kalau disepakati, maka nanti selang setiap tahun kuburan itu boleh ditempati oleh orang lain. Jadi satu liang lahat itu boleh ditempati orang lain, mungkin dari keluarganya atau mungkin dari orang lain juga diperbolehkan. Maka itu sesuai kesepakatan antara keluarga dan juga pengelola pemakaman muslim di sana. Saya punya kawan di Gilingan ini, bahkan yang ketua Gilingan mengaji. Jadi keluarganya itu hanya punya satu kuburan. Keluarganya itu hanya punya satu kuburan. Jadi di kerangkeng itu nanti, di kerangkeng. Jadi bukan dibikin bangunan di atas itu enggak, cuma di kerangkeng pinggirnya. Ternyata mulai dari simbahnya dulu terus turun sampai ibunya dari teman saya yang ketua Gilingan mengaji tadi dimakamkannya di situ. Jadi hanya dikasih apa Pak? Paving, ya, hanya dikasih paving karena boleh meninggikan kuburan kan hanya berapa jengkal? Hanya 1 kilan kan? 1 kilan di atas tanah ini. Ini boleh, ya masih diperbolehkan. Jadi kalau dipasangi paving kan nggak nyampe sekilan itu ya. Nanti kalau ada yang meninggal itu didedel lagi, terus nanti dikeduk lagi, terus dimakamkan di dalam situ. Kalau bisa seperti itu dan sunahnya seperti itu, nggak panjenengan lihat makam di Saudi juga sama. Makam di Saudi itu juga ditumpuk-tumpuk. Maksudnya ditumpuk-tumpuk bisa dipakai ketika orang lain ada yang meninggal, ada waktu tertentu. Oh, misalkan 1 tahun atau 2 tahun, terus nanti kan itu ada catatannya, ada pencatatan di pemakaman tersebut. Terus nanti kalau ada orang yang meninggal,
sudah tidak ada lahan kan, nah itu kedua lagi, nanti dimakamkan di situ. Ini cara Islam yang sebetulnya ngirit lahan, murah dan ngirit lahan. Kenapa di kita ini jadi kesusahan cari lahan pemakaman? Ya Allah, setiap satu orang satu, ini yang jadi boros lahan Pak. Setiap satu orang satu, dan itu pun masih dibikin bangunan di atasnya, kijing kah, atau mungkin dibikin bangunan-bangunan di atasnya. Ini akhirnya memakan lahan yang harusnya bisa dipakai untuk banyak, hanya boros untuk dia sendiri saja. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi ya, kembali, orang yang paling utama memandikan jenazah adalah orang yang diwasiati oleh jenazah sebelum ia meninggal untuk memandikannya. Kemudian bapaknya, karena ia lebih sayang kepada mayat dan lebih mengetahui tata cara memandikannya dibanding anaknya. Setelah itu barulah kerabatnya yang paling dekat. Istri memandikan suaminya atau sebaliknya, seorang suami boleh memandikan istrinya dan seorang istri boleh memandikan suaminya. Ya, ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lau mitti la ghassaltuki wa kaffantuki. Seandainya engkau meninggal dunia, sungguh saya akan memandikanmu dan mengkafanimu. Di samping itu juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga memandikan Fatimah. Fatimah ini istrinya radhiyallahu anhu. Begitu juga diperbolehkan bagi seorang wanita memandikan anak laki-laki berusia kurang dari 6 tahun. Adapun laki-laki yang memandikan anak wanita meskipun masih kecil, maka para ulama memakruhkan. Yang sehingga sebetulnya ya yang sejenis. Ya. Kalau mayatnya laki-laki ya dimandikan laki-laki, kalau mayatnya wanita dimandikan wanita, kecuali suami dan istri. Istri boleh memandikan suami, suami boleh memandikan istrinya. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tambahan, jika jenazah itu wanita sama seperti tadi. Ya. Kalau tadi yang saya sampaikan di awal, yang dimandikan oleh bapaknya itu ketika mayatnya laki, kemudian kalau mayatnya wanita maka ibunya, terus anak perempuannya, setelah itu kerabat terdekatnya. Terus yang selanjutnya, apabila seorang laki-laki meninggal di antara para wanita atau seorang wanita meninggal di antara para laki-laki, maka ia tidak dimandikan, akan tetapi ditayamumkan. Caranya, seorang dari mereka menepukkan kedua tangannya pada debu, lalu mengusapkannya ke muka jenazah dan telapak tangannya. Duh, apakah tetap tidak bisa lihat aurat? Tidak bisa, kan harusnya ditutup auratnya, Pak. Ketika memandikan pun jadi kan tidak kemudian melihat langsung auratnya si mayat, tidak, ditutup pakai kain. Jadi pemandikannya dalam posisi mayatnya ini ditutup pakai kain. Jadi ketika panjenengan nyabuni itu ya masuk ke tangannya, masuk ke dalam kainnya itu. Jadi tidak melihat aurat dari si mayat. Jadi senantiasa dijaga auratnya. Tapi kalau kasusnya yang tadi, ada seorang laki-laki meninggal wes gak ono lanang, anak wedok kabeh. Atau sebaliknya, seorang wanita meninggal gak ada wanita satupun, adanya laki-laki. Maka bagaimana?
ya sudah tayamum saja. Ditayamum. Karena tayamum itu hanya wajah dan tangan saja, yang sehingga walau tidak melihat pun dia juga tidak memegang aurat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim diharamkan memandikan orang kafir atau menguburkannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada." Dan jangan sekali-kali kamu mensolatkan jenazah seseorang yang mati di antara mereka orang-orang kafir. Ini surah Taubah ayat ke-84. Artinya bahwa ya sudah, yang mengurusi yang seagama saja. Karena yang meninggal muslim, yang ngurusi muslim. Yang meninggal yang bukan muslim, yang mengurusi yang bukan muslim. Enak ya. Yang sehingga tata caranya sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agamanya masing-masing. Ya. Terus yang terakhir, disunahkan menutupi aurat jenazah sebelum memandikannya, kemudian melepaskan seluruh pakaiannya. Ya, disunahkan pula menghalanginya dari pandangan manusia, sebab terkadang ia berada dalam keadaan yang tidak disukai. Menutup aurat, ditutup dulu, gitu. Baru kemudian dibuka bajunya, kemudian celananya. Jadi bukan dibuka baju dan celananya dulu baru ditutup, enggak, kembali ditutup dulu supaya tetap tertutup dan terjaga auratnya, baru kemudian dia buka bajunya. Atau biasanya ada yang dengan model digunting ya, Pak. Baju dan celananya digunting. Tapi ya tadi ditutup dulu. Terus kewajiban mengkafani mayat. Apabila mayat muslim telah dimandikan, maka ia wajib dikafani dengan sesuatu yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Ya. Hadis ini kesunahan menggunakan kafan putih dan bersih. Kalau tadi kewajiban mengkafani, karena Mus'ab bin Umair, salah satu seorang syuhada perang Uhud, dikafani dengan kain yang pendek. Lantas Rasulullah memerintahkan agar para sahabat menutupi kepala dan tubuh Mus'ab dengan kain itu dan menutupi kakinya dengan izkir, jenis tanaman. Ini kewajiban mengkafani, walau nyari kain susah, tetap bicaranya dia dapat kain, apapun kainnya, untuk mengkafani jenazah itu. Mus'ab bin Umar itu Pak luar biasa, saking gak ono kain kan ini. Akhirnya Mus'ab bin Umar itu ditutup pakai kain yang kakinya ini gak tertutup, Pak. Soalnya kainnya kurang, kakinya gak tertutup. Yang tertutup hanya yang bisa ditutup kain yang hanya dikafani dari kepala sampai mana, Pak? Sampai lutut, Pak. Lutut ke bawah ini nggak tertutup, amal kainnya kurang. Maka kemudian Rasulullah SAW sampaikan, tutuplah kakinya Mus'ab bin Umair dengan izkir, sejenis tanaman, Pak. Ini sejenis tanaman. Bahasa saya apa ya? Izkir itu apa ya? Kayak suket-suket tapi kayak hilangan, Pak. Suket-suket gitu, Pak. Nah, ditutup, menutup kakinya Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair itu dikafani kakinya dengan tanaman izkir tadi, karena kainnya kurang. Kemudian, tapi disunahkan menggunakan kain putih dan bersih. Pakailah di antara pakaian-pakaian kalian yang putih, karena sesungguhnya pakaian putih termasuk sebaik-baiknya pakaian kalian, dan kafanilah orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan kain putih. Masya Allah. Ya, kain putih. Nah, di kita namanya kain apa itu? Mori ya. Di Gilingan itu kami ada program pengadaan perlengkapan jenazah.
Karena kami pernah menemukan beberapa kali orang yang meninggal di malam hari dan susah nyari perlengkapan jenazah. Jadi prakteknya nanti masjid menyiapkan beberapa perlengkapan jenazah, kain kafan dan sebagainya. Bukan terbelur ya, bukan, hanya perlengkapan saja untuk memandikan dan sebagainya, kain kafan dan perlengkapan yang lain. Mungkin Masjid Darul Ilmi ini menyiapkan 3 atau 5 ya. Terus nanti bagi jamaah, kalau ada jamaah yang meninggal, ada jamaah yang meninggal, kan enak, tidak usah cari-cari keluar-keluar, tinggal ngambil dari masjidnya PIB. Ya, mau diganti ya silakan, atau panjenengan mau sedekahkan ya boleh. Karena biasanya kalau nyari dadaan itu biasanya jadi satu paket dengan peti atau terbelurnya itu jatuh harganya jadi mahal. Biasanya mohon maaf ya, dikeprok sama penjualnya harganya. Tapi sebetulnya boleh-boleh saja. Wong itu dagang kan, mau ambil laba berapa terserah, tidak masalah. Tetapi ya agak ada kesusahan, dia harus keliling-keliling, apalagi di malam hari. Tapi kalau itu sudah disediakan di masjid, maka enak. Ini termasuk pelayanan kan ini ya. Kami sudah menyiapkan beberapa perlengkapan untuk perawatan jenazah, pengurusan jenazah. Jadi kalau ada jamaah warga ini yang kemudian meninggal dan membutuhkan, segera cepat tersedia, tinggal ngambil saja. Dan orang meninggal itu kan nggak sering-sering loh Pak. Insya Allah nyiapin 3 atau 5 kan sudah cukup, dan harganya kan murah itu. Satu paket kalau nggak salah kurang lebih 200.000. Satu paket kurang lebih 200.000. Dan supaya dapat kain kafan yang bagus, sebab ada kain kafan itu yang keras kan, nyobeknya susah. Kain kafannya harusnya nyobeknya gampang. Nah itu supaya kemudian mempermudah. Begitu dulu. Insya Allah untuk pekan depan kalau ada LCD, disiapkan LCD. Insya Allah nanti akan kami tayangkan cara memandikan mayit, insya Allah. Jadi kalau saya hanya menyampaikan kan gerabian, kalau langsung lihat prakteknya kan enak. Ada gambar-gambar sih, cuma kalau gambar-gambar kan kurang ini ya, kurang mantap. Maka kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Alhamdulillah sudah ada live streaming, masya Allah, ada mic juga. Ini dalam rangka untuk mempermudah dakwah, yang jika nanti bagi warga PIP yang tidak bisa hadir, tinggal dikasih linknya saja, mereka bisa mengikuti. Ya, tapi harapannya ketika mereka sudah lihat live streaming di rumah, jadi tertarik untuk ikut langsung datang ke masjid. Kurang lebih mohon dimaafkan, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang support untuk dakwah di PIP ini, maka saya doakan semoga diganti Allah dengan ganti yang lebih baik, semoga dimudah urusannya, semoga dipanjangkan umurnya, dilimpahkan berkah, semoga dikabulkan hajat keinginan harapan cita-citanya, semoga diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang halal atau lagi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.